What is time? A deceptively simple question, yet it is the key to understanding relativity. It is also the reason my hair is going grey. When we describe motion, we do so as a function of time. 10 meters per second, 100 miles per hour. But the mathematical description of velocity is moot, unless we can define time. Is time universal? In other words, is there an audible tick-tock throughout the galaxy? A master clock, so to speak, forging ahead like Mozart's metronome? The answer, my friends, is no. Time is not absolute. In fact, for us believing physicists, the distinction between the past, present, and future is but a stubborn illusion. Pada tahun 1905, Einstein memperkenalkan teori relativitas khusus yang menjelaskan bagaimana kecepatan mempengaruhi waktu dan ruang. Salah satu implikasi terbesarnya adalah konsep dilatasi waktu, yaitu fenomena di mana waktu berjalan lebih lambat untuk objek yang bergerak sangat cepat dibandingkan dengan objek yang bergerak lebih lambat atau diam. Menurut relativitas khusus, hukum-hukum fisika dan kecepatan cahaya adalah konstan untuk semua pengamat. Kecepatan cahaya adalah konstan ketika suatu objek mendekati kecepatan cahaya. Waktu untuk objek tersebut harus melambat relatif terhadap pengamat yang diam agar kecepatan cahaya tetap sama untuk kedua pengamat. Secara lebih sederhana, jika manusia bergerak dengan kecepatan cahaya, maka waktu yang ia alami akan melambat. Salah satu contoh terkenal dari dilatasi waktu adalah paradoks kembar. Dalam contoh ini, ada sepasang saudara kembar. Satu kembar tetap tinggal di bumi, sementara yang lain melakukan perjalanan keluar angkasa dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Setelah perjalanan jauh dan kembali ke bumi, kembar yang melakukan perjalanan akan menemukan bahwa ia jauh lebih mudah daripada saudara kembarnya yang tinggal di bumi. Ini terjadi karena waktu bagi kembar yang bepergian berjalan lebih lambat, akibat kecepatannya yang sangat tinggi terhadap saudara kembarnya yang tetap di bumi. Pada tahun 1915, Einstein memperkenalkan teori relativitas umum yang memperluas ide relativitas dengan memperhitungkan pengaruh gravitasi terhadap waktu dan ruang. Salah satu konsep kunci dari teori ini adalah bahwa gravitasi mempengaruhi jalannya waktu. Waktu melambat di dekat objek dengan massa besar, karena gravitasi yang kuat dapat melengkungkan ruang waktu. Menurut relativitas umum, semakin kuat medan gravitasi, semakin lambat waktu berjalan. Fenomena ini disebut dilatasi waktu gravitasi. Misalnya, waktu berjalan lebih lambat di permukaan bumi, di mana gravitasi lebih kuat, dibandingkan dengan waktu di luar angkasa yang jauh dari bumi, di mana gravitasi lebih lemah. Let's get a star. We'll put it in. And how
can you lose energy if you have a planet going around the star? You know, you'd think there's no friction out in space. Mercury's just zipping around in outer space. But watch this. When I roll this ball, the only way that this ball knows how to roll is by the curvature of the fabric that it rolls over. You know, the fabric is bent, so it curves like that. So let's say that the planet rolls right over that square. By how that square is tilted and shaped, that pushes the ball around a little bit. But look at this. If I were to move the star, that piece of square fabric is like that. If I were to move it here, that piece of fabric is like that. There's a back and forth. As this rolls around, that fabric is doing things like that. Seperti yang kalian lihat bahwa garis persegi dan potongan kain yang dianalogikan sebagai ruang akan berubah, mengikuti bintang yang memiliki massa gravitasi yang cukup besar. Secara lebih sederhana, bahwa ruang waktu melengkung, mengikuti medan gravitasi. Fenomena dilatasi waktu menjadi sangat ekstrim di dekat lubang hitam. Lubang hitam memiliki medan gravitasi yang begitu kuat, sehingga waktu berjalan sangat lambat di dekatnya. Jika seseorang jatuh ke dalam lubang hitam, mereka akan mengalami waktu yang berjalan relatif normal bagi diri mereka sendiri, tetapi bagi pengamat luar, tampaknya orang tersebut bergerak semakin lambat dan tidak pernah benar-benar melewati horizon peristiwa dari black hole. Lalu, apa dampak dari ini semua ketika waktu tidaklah mutlak? Begitupun dengan ruang, dan berubah ketika dipengaruhi oleh kecepatan dan gaya. Jika kalian pernah menonton film The Flash, kalian akan mengerti apa yang kemudian terjadi. that fast enough for you? Seperti yang kalian lihat bahwa yang terjadi adalah manusia bisa melintasi dan pergi ke masa lalu dan juga masa depan. Ketika di saat yang bersamaan, manusia bisa pergi ke masa lalu dan masa depan, maka implikasinya
bahwa realitas itu menjadi tidak mutlak, karena ia bisa ada di masa lalu, bisa ada di masa kini, dan bisa ada di masa depan dalam momen yang sama. Hal ini justru menjadi misteri, apakah dengan begitu manusia itu benar-benar ada? Semua menjadi relatif dan bergantung pada pengamat, maka tidak ada satupun yang objektif dan mutlak. Akibatnya hal ini menunjukkan bahwa kehidupan ini hanyalah ilusi. Einstein pernah berkata kepada Bohr, apakah bulan tetap ada di sana ketika aku tidak mengamatinya? Sejujurnya, aku sangat tidak menyukai pemikiran dan asumsiku ini. Akan tetapi sains dan ketetapan-ketetapan fisika mengharuskanku untuk menerima hal ini semua. Now, I want you all to close your eyes. Not to worry, I don't bite. But I am on the lookout for a new pen. Go on. Close your eyes. To truly grasp the idea of time, we must take a step back and ask, what is light? So journey with me to the sun. Light travels from the sun to the earth through space, yes? When I was your age, I wanted to know, how can something light travel through nothing, space? Let us isolate a light beam and travel alongside it, but let us go faster. Are you there with me? Faster. Faster. What is time? Einstein, wake up! I wasn't sleeping, sir. I was thinking. Pada tahun 1935, fisikawan Austria, Erwin Schrödinger memperkenalkan eksperimen pemikiran terkenal yang dikenal sebagai kucing Schrödinger untuk menggambarkan keanehan dari prinsip superposisi dalam mekanika kuantum. Ia menggunakan eksperimen ini untuk menunjukkan paradoks yang muncul ketika prinsip superposisi diterapkan pada objek makroskopis atau dunia nyata. Imagine that you take a cat and put it in a box. Also in the box, you put a small lump of radioactive material and a vial of poison gas. There is an exactly 50-50 chance that an atom in the radioactive lump will decay and emit an electron. If it does decay, then it releases the gas and kills the cat. If it doesn't, the cat lives. 50-50. The point is, there's a rather extraordinary consequence. Until you do open the box, the cat exists in an indeterminate state. The possibility that it is alive and the possibility that it is dead are two different waveforms superimposed on each other inside the box. Schrödinger put forward this idea to show the absurdity of quantum theory. Eksperimen kucing Schrödinger bukanlah percobaan nyata, melainkan eksperimen pemikiran yang ia gunakan untuk menyoroti masalah interpretasi mekanika kuantum. Khususnya interpretasi Copenhagen yang dikembangkan oleh fisikawan Niels Bohr dan Werner Heisenberg. Menurut interpretasi ini, partikel kuantum tidak memiliki keadaan pasti hingga ia diamati. Pengamatan menyebabkan keadaan superposisi runtuh ke dalam satu hasil. Dengan kata lain, sebelum kita membuka kotak, kucing Schrödinger bukan dalam keadaan hidup atau mati, melainkan dalam keadaan hidup dan mati pada saat yang bersamaan. Hanya setelah kita melakukan pengamatan dengan membuka kotak. Kucing berada dalam salah satu dari dua keadaan, hidup atau mati. Hal ini membawa pertanyaan, apakah alam semesta membutuhkan pengamatan manusia untuk memutuskan keberadaan suatu sistem atau materi? Ini adalah salah satu pendapat Schrödinger terhadap interpretasi Copenhagen yang mengesankan bahwa dunia hanya nyata ketika diamati. Di dalam mekanika kuantum pun mengindikasikan bahwa realitas dan kehidupan ini hanyalah ilusi.
Pada scene film The Flash tersebut, ditampilkan bagaimana bahwa alam semesta ini tidak hanya satu, melainkan banyak. Ini adalah implikasi dari mekanika kuantum. Selain waktu itu relatif dan ruang yang dinamis, penemuan fisika dalam mekanika kuantum juga menunjukkan bahwa realitas kehidupan itu terkesan seperti ilusi, atau dengan kata lain menjadi tidak nyata. Hugh Everett dalam Many World interpretasinya mengemukakan, ketika superposisi kuantum terjadi, misalnya kucing dalam keadaan hidup dan mati, alam semesta bercabang menjadi dua versi, satu di mana kucing hidup, dan satu lagi di mana kucing mati. Kedua keadaan itu benar-benar terjadi, tetapi di alam semesta yang berbeda. Relativitas waktu, seperti yang dijelaskan oleh Einstein dan Hawking, dan prinsip superposisi dalam mekanika kuantum, keduanya menunjukkan bahwa sifat realitas bukanlah sesuatu yang mutlak dan pasti, tetapi tergantung pada kondisi pengamat dan proses pengamatan itu sendiri. Misteri terbesarnya adalah, bagaimana jika tidak diamati, apakah seluruh alam semesta, termasuk manusia itu tetap ada? Masyarakat tradisional itu melihat waktu itu siklis, daur, pagi, malam. Nah, maka di Sunda itu, kemajuan itu dilihat sebagai spiral. Spiral itu dari satu titik, dia melingkar, tapi lingkaran ini bukan daur mengulang lingkaran yang sama, tapi makin tumbuh, makin mekar, makin besar, makin kompleks lingkarannya, tapi tidak terlepas dari titik pusat. Titik pusat tidak ditinggalkan. Masa lalu, titik asal, titik berangkat menjadi cermin dalam gerak spiral ini. Dalam tradisi mistik ada istilah di Sunda, opat kalima pancer. 4 yang kelima pancer, tengah. 4 itu Bapak ngerti ya, mengangguk-ngangguk tadi, opat kalima pancer. Yang 4 ini artinya apa? 4 arah mata angin yang melambangkan seluruh alam semesta. Pancer itu adalah tengahnya yang mencahayai semuanya. Dalam tradisi mistik ini adalah Gema Zat, Ijunajatinis temen. Orang Sunda mengatakan itu. Siapa itu Ijunajatinis temen? Sang Hyang Tunggal. Ini misteri yang sangat mempesona akal budi. Coba Anda pikirkan. Kita kan merasakan, sekarang saja sudah terasa ini waktu terus berjalan. Berjalan ke depan, kita nggak bisa mundur. Secara intuitif waktu ke depan. Tapi hukum-hukum fisika tidak mengenal waktu. Di dalam alam, ketika kita bicara hukum-hukum alam, waktu itu raib. Apakah waktu suatu ilusi? Bagaimana kita memahami ide tentang kemajuan dengan pemahaman tentang waktu yang sangat kompleks seperti ini? Di mana kemanusiaan kita di tengah seluruh gejala yang tidak kalah rumitnya? Marilah kita pikirkan kemanusiaan dengan cara yang amat sederhana. Tidak melalui doktrin-doktrin besar, ajaran-ajaran filsafat besar, tapi sebagai nilai-nilai tolok ukur yang akan mengasah batin kita, batin kemanusiaan kita.